Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi kita di kelas psikologi klinis, dan pada siang hari ini kita kedatangan dosen tamu yang luar biasa, yang sangat ahli gitu ya di bidangnya, yang akan pengenalan psikologi forensik untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang ini mereka semester 2 ya, jadi masih awal-awal begitu, sehingga kelas psikologi klinis ini mengenalkan berbagai macam topik begitu ya di bidang psikologi klinis yang akan mengantarkan minat teman-teman mahasiswa ini nantinya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengawali dengan doa dulu supaya diberi kelancaran dan kebermanfaatan dari kelas pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan masing-masing dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tadi ada permintaan dari Pak Iswanto untuk buka kamera dulu ya di 10 menit pertama untuk apa ya Pak Iswanto, presensi atau apa ya Pak? Ya, karena ini juga direkam untuk kepentingan. Itu ada Bu Nuning, mestinya. Ini yang sudah hadir ada Bu Sofi, Bu Mohana, Bu Nuning, kemudian siapa lagi deh, Bu Ariana mungkin sudah datang, dan nanti Bu utamanya itu ya Bu Sofi, sudah kunci. Ada. Mbak Ada kelihatannya tidak. Ada masuk ada. Oh ada, Mbak Ada ada tadi. Oke. Ya, utamanya selamat datang kami ucapkan kepada Bu Reni. Terima kasih sekali kesediaannya untuk bisa datang ke kelas kami di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya. Mungkin tadi teman-teman sudah mendengar sedikit percakapan di depan tentang sibuknya sebagai psikolog di rumah sakit. Nah, kita akan mendengar secara langsung tentang sharing dari Bu Reni Kusumawardhani mengenai pengantar pada psikologi forensik. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit dari kurikulum vitae Bu Reni yang panjang begitu ya. Yang saya mungkin akan saya singkat beberapa Bu Reni, nanti kalau teman bisa untuk sharing lebih lanjut. Nah, Bu Reni Kusumawardhani ya teman-teman, ada umum dalami keahlian lebih klinis dari 86 sampai dengan sekarang, 1994 sampai sekarang, di aktif pengadilan, melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologis pada saksi, korban, tersangka, terdakwa, terpidana sebagai berbagai kasus pidana seperti pembunuhan, KDRT, terorisme, korupsi, kesehatan lingkungan hidup dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali ini. Panjang sekali kalau saya bacakan ya, nanti akan kita dengar sharingnya langsung dari Bu Reni. Beliau juga riset yang dilaksanakan terakhir tahun 2018 ini misi pendampingan psikologis terhadap terpidana mati. Dan beliau ini juga tahun 2018 sebagai founder dari Psychological Fraud Risk Profiling sebagai upaya intervensi SDM untuk prevensi fraud ya, telah dipresentasikan di BPKRI. Luar biasa sekali ini Bu Reni kegiatannya. Dan tentu saja Bu Reni diundang di berbagai institusi dia sebagai dosen tamu dan penguji tamu untuk skripsi, tesis, dan beberapa fakultas psikologi untuk topik utamanya tentang psikologi forensik. Demikian singkat yang saya bisa bacakan dari CV ini yang sebenarnya panjang ya teman-teman.
pengalaman dan aktivitas beliau. Nah, untuk lebih kita mengetahui tentang pengalaman beliau dan utamanya di bidang psikologi forensik, akan saya persilahkan langsung Bu Reni untuk Bu Reni. Kita topik lain ini. Assalamualaikum. Meskipun daring rasanya senang banget ya bisa ketemu, bisa melihat kakak-kakak, dosen gitu yang dulu ya saya juga belajar di UGM ya, dan itu tahun berapa? Tahunnya kok udah lama ya, ternyata tahun 82. Jadi Bu Sofi masih awet ya di UGM. Bu Muhana tuh kakak saya dulu pernah magang bersama-sama ya oleh Bu Muhana, ada Bu Nuning di sini sama-sama pengurus di Asosiasi Psikologi Forensik di pengurus pusat. Dan saya nggak tahu nih siapa lagi yang ada di sini, mohon maaf apabila tidak disebutkan, tapi salam sehat untuk panjenengan semuanya. Seperti yang Bu saya sebetulnya COVID memberikan untuk kita berada dimanapun tetap mana begitulah hari ini nyaris saja ya tidak jadi bisa karena ada perubahan presiden ke rumah sakit, jadi sedang zona hitam sehingga sejak pasca puasa pasca lebaran itu menjadi zona hitam akibat mudik, terus juga ada ABK dari India dan dari Filipina, 48 nakes di RSUD Cilacap terpapar ya. Melirit untuk bertemu, menyapa teman-teman muda semua, dan juga dosen saya, kakak, adik ya yang ada di UGM. Matur nuwun. Senang apabila ada logo ini gitu ya masuk ke meja saya gitu sampai sekarang. Jadi suasana batin sebagai alumni UGM Fakultas Psikologi itu tidak pernah hilang kebanggaannya. Bu Nuning menjadi saksi juga ya bahwa kita kadang-kadang juga primordial primordial begitu udah UGM gitu ya, kayak ya harusnya nggak boleh, tetapi dalam kenyataannya kita boleh berbangga bahwa kualitas UGM itu memang tidak diragukan. Maka ini menjadi PR juga buat teman-teman muda yang sekarang masih mahasiswa semester berapa tadi, semester 2 ya, untuk juga menjaga nama itu dengan sebaik-baiknya kita meningkatkan kompetensi kita dan profesionalisme kita. Tentunya nanti setelah teman-teman semua menyelesaikan pendidikannya. Juni gitu ya. Tapi ini sebetulnya nama saya berkuliah di UGM ini ke semua warga. Tapi gitu. Cuma dihilangin di ya, oke. Hari sebetulnya ini kuliah dari psikologi klinis, tetapi psikologi klinis itu dekat ya, bisa diterapkan di banyak sekali
field begitu, termasuk di ranah forensik, meskipun membutuhkan beberapa pendalaman, membutuhkan beberapa tambahan untuk nanti teman-teman dari klinis kemudian berpraktek di ranah forensik begitu. Jadi hari ini materi saya karena di situ tidak dimintakan materi, maka saya akan membuat yang umum, aplikasi psikologi, ruang lingkup, dan peran di dalam sistem peradilan. Khususnya di sini adalah aplikasi psikologi di ranah hukum. Ya. Ini ya, psikologi forensik, ruang lingkupnya apa, perannya apa di dalam sistem peradilan. Dan mungkin teman-teman selama ini lebih banyak mendengar tentang kedokteran forensik gitu ya. Nah, sekarang di dalam perkembangannya ilmu forensik ini macam sekali. Jadi ada psikologi forensik, ada psikiatri forensik yang sudut pandangnya penekanan dari praktiknya itu berbeda meskipun saling mendukung ya. Kemudian juga ada akuntansi forensik, digital forensik. Sekarang hampir semua ilmu kemudian juga mengembangkan bagaimana keilmuannya itu bisa diterapkan di ranah hukum. Baik, nah ini saya ya sudah disampaikan. Kebetulan memang saya praktek di situ dari tahun 8. Kalau ketemu sama teman-teman muda begini, saya jadi makin berasa mudanya. Gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menyemangati teman-teman, termasuk menyemangati diri saya. Nah ini adalah beberapa praktik saya ya. Kalau ini kebetulan saya kemudian diminta untuk bicara di media, tetapi sebetulnya kasusnya pada waktu itu pembunuhan hakim di Medan ya, yang ini. Dan kalau yang ini mungkin teman-teman tahu orang yang ini ya, yang saya hitam-hitam ini, kasus IKTP yang sempat nabrak tiang listrik itu ya, sampai benjol sebakpao. Nah kalau ini juga permintaan KPK yang dibawahkan ini di ruang sidang ya fotonya pada saat saya diminta menjadi ahli untuk sidang pemberian kesaksian yang diduga kesaksian itu bohong. Nah psikologi sangat berperan di dalamnya. Kalau yang ini yang kasus apa namanya terorisme gitu ya, kalau saya tidak salah ingat ini kasus terorisme. Jadi bisa dilihat ya, yang ini kasus pembunuhan, yang ini kasus terorisme, yang ini kasus fraud, korupsi, yang ini kasusnya orang memberikan keterangan bohong di dalam sistem peradilan. Nah, apa nih kaitannya dengan psikologi gitu ya? Kalau kita lihat itu semua merupakan satu peristiwa pidana atau kejahatan ya di dalam bahasa awamnya. Dan kita tahu kejahatan itu saat ini ada di mana-mana. Tidak hanya di tempat umum, di rumah juga bisa terjadi, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di ruang-ruang publik lainnya gitu ya. Bahkan di media sosial itu juga kita mendengar dan menyaksikan gitu ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa kriminal yang terjadi. Jadi sepertinya tuh crime is part of our everyday lives gitu ya. Jadi sudah apa namanya kayak udah jadi konsumsi sehari-hari ya. Kita ngelihat ada kritik di Jogja itu banyak sekali. Apa sih sebetulnya motifnya? Kenapa kok mereka melakukan itu? Padahal usianya masih sangat-sangat muda ya. Jadi rata-rata tuh memang masih di usia remaja atau di remaja akhir. Nah, ternyata memang itu kajian lekat sekali dengan kajian-kajian psikologi ya untuk mempelajari perilaku mereka. Kenapa kok mereka melakukan itu? Motifnya apa? Dengan kita melakukan kajian psikologi atas beberapa tindak pidana atau berbagai tindak pidana, itu sangat membantu bagaimana perilaku kriminal itu bisa diantisipasi ya oleh hukum seperti itu. Jadi di TV, di sinetron itu juga nggak kalah kerasnya ya.
banyak sekali yang kemudian menginspirasi, atau televisi itu menyajikan sinetron, film yang memang isinya tentang kriminalitas atau tentang kejahatan, ya, di novel, di buku, di mana-mana. Kayaknya memang kejahatan itu ada di mana-mana, dan kemudian sudah menjadi bagian juga dari kehidupan keseharian kita. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka hukum harus bicara, hukum harus tegak. Nah, kalau teman-teman nanti mau masuk ke dalam ranah hukum, khususnya mempraktikkan ilmu kita di dalam sistem hukum atau hukum yang sedang berlangsung, itu kita harus betul-betul memahami tentang hukum itu sendiri yang berkaitan dengan psikologinya. Maka setidaknya kita harus memahami tentang sistemnya. Seperti apa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kita tahu ada klasifikasi hukum jika berdasarkan fungsi, itu sebetulnya hanya ada dua. Yang pertama itu hukum material atau hukum yang sifatnya substantif di sini. Itu mengatur tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat atau warga negara asing yang berada di dalam satu negara tertentu gitu ya. Taruhlah misalnya di Indonesia itu punya banyak sekali hukum positif, mulai dari substantif ini ya, mulai dari KUHP, kemudian undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah, permen ya, peraturan menteri, itu semua adalah hukum material. Dan juga ada hal-hal yang sifatnya perdata, misalnya yang mengatur usia pernikahan, sehingga tidak boleh ada pernikahan di bawah usia yang sudah ditetapkan, itu merupakan pelanggaran gitu ya. Jadi itu hukum material. Nah, pada saat hukum material ini ada yang melanggar, orang nggak boleh membunuh, ada yang membunuh. Orang nggak boleh melakukan KDRT, ada yang melakukan KDRT. Orang tidak boleh melakukan penipuan, tapi ada penipuan. Nggak boleh korupsi, ternyata korupsi. Jelas-jelas di dalam hukum material itu udah diatur, sudah dibunyikan. Nah, pada saat ini dilanggar, maka ada yang deliknya adalah aduan, ada yang deliknya itu bukan aduan. Nah, kalau pembunuhan, begitu ada mayat ditemukan, ya nggak usah pakai ada yang mengadu, kondisi ditemukannya itu pasti akan langsung ke arah pelaksanaan hukum formil. Nah, pelaksanaan hukum formil atau adjective law ini berlangsung di dalam satu sistem yang namanya sistem peradilan. Sistem peradilan ini bisa perdata kalau yang bersengketa adalah para pihak yang sifatnya itu individu gitu ya, untuk kepentingan individu. Tapi kalau hukumnya ini hukum material yang sifatnya pidana, itu berarti hukumnya adalah hukum publik gitu ya. Jadi hukum material dilanggar, maka akan ada hukum formil. Kalau yang dilanggar ini masalahnya sengketanya perdata, maka yang berjalan adalah sistem peradilan perdata. Tapi kalau pelanggarannya adalah pelanggaran pidana, maka sistem hukum yang berjalan sistem peradilan pidana. Itu hukum formilnya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai pidana. Karena tadi kita udah bicara pembunuhan, kita bicara korupsi, kita bicara terorisme gitu ya. Itu semua adalah pidana. Nah, bagaimana sistem peradilan pidana? Kalau kita mau praktek di ranah forensik, di ranah hukum, kita perlu memahami ini. Kita prakteknya ini dilibatkan oleh aparat penegak hukum, itu di mana, di fase yang mana gitu ya. Ini perlu untuk betul-betul kita pahami, karena jenis dan metodenya di dalam melakukan praktik psikologi di masing-masing fase ini ada beberapa perbedaannya dan karakteristik yang memang tidak benar-benar sama. Nah, di fase pertama ya, pada saat kejahatan pidana itu terjadi, langsung jika itu aduan, ada yang mengadu, misalnya KDRT itu deliknya aduan. Tapi kalau pembunuhan seperti itu deliknya bukan aduan, otomatis ya, ditemukan korban otomatis. Ini
diawali dengan fase yang namanya praadjudikasi. Jadi praadjudikasi ini satu fase penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana yang belum sampai ke adjudikasi atau persidangan. Jadi di sini ada fase penyelidikan. Biasanya polisi langsung menyusur TKP, polisi langsung memeriksa korban gitu ya, untuk nantinya mendapatkan 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti itu sudah cukup, itu akan naik fasenya ke fase penyidikan. Nah, ini masih di praadjudikasi. Fase lidik, fase sidik atau penyelidikan dan penyidikan ini masih di praadjudikasi. Nah, kalau nanti dari penyidikan naik ke kejaksaan, dari penyidik ini biasanya dari kepolisian, atau KPK juga punya penyidik, BNN juga punya penyidik, ya. PNS juga punya penyidik, namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, itu juga bisa menjadi penyidik ya, termasuk APH di sini. Nah, kalau kasusnya itu sudah selesai penyidikan polisi, masa adjudikasi yang terakhir itu apabila sudah dinaikkan ke kejaksaan. Begitu kata jaksa ini P21, mungkin teman-teman sering banget ya dengar itu di media ya, di TV, di koran mungkin membaca begitu. Nah, kalau sudah sudah P21 itu berarti dianggap berkasnya sudah lengkap dan sudah layak untuk naik disidangkan. Tapi kalau belum, biasanya masih P18, P19 itu masih dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi berkasnya. Nah, pada saat itu seringkali untuk kelengkapan berkas dibutuhkan juga tuh psikolog ya, untuk kemudian ini bisa naik memenuhi persyaratan untuk dinaikkan ke proses atau fase adjudikasi. Nah, kalau di fase adjudikasi ini tuan rumahnya hakim. Jadi kalau kita sebagai psikolog, sebagai sarjana psikologi atau ilmuwan psikologi mau praktek di ranah hukum, nah di fase adjudikasi di sini berarti atas seizin hakim. Untuk apa? Untuk membantu hakim di dalam membuat satu pertimbangan hukum sehingga akan mampu secara mantap ya membuat satu vonis, menjatuhkan vonis bagi terdakwa gitu. Nah, kalau di adjudikasi ini sudah jatuh vonis, ini tergantung. Jatuh vonis di tingkat pertama, terdakwa masih boleh banding ke tingkat kedua. Sudah jatuh vonis di tingkat kedua, terdakwa ini masih boleh mengajukan kasasi di proses yang ketiga di Mahkamah Agung. Nah, kalau seperti itu nanti sudah ada jatuh vonis dinyatakan bersalah, berarti masuknya ke pasca adjudikasi atau pemidanaan. Dia masuk ke dalam lapas ya, dan juga nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lapas pada saat mereka berada di dalam masa pemidanaan ini. Tapi gimana kalau misalnya mereka dinyatakan bersalah? Waktu mereka dinyatakan bersalah, biasanya mereka akan diberikan ke Bapas untuk dibersihkan nama baiknya, begitu ya, dan bebas gitu ke masyarakat kembali. Jadi pasca adjudikasinya ada yang bebas, ada yang dipidana. Ini di dalam sistem peradilan pidana. Akan berbeda jika ini adalah sistem peradilan perdata. Kalau sistem peradilan perdata itu biasanya pengajuan gugatan dilakukan di fase praadjudikasi. Kalau gugatan dianggap sudah lengkap, baru naik ke persidangan. Setelah diputus, pasca adjudikasinya bukan keputusan. Misalnya, kalau yang di sini pengajuannya adalah perceraian, gugatan perceraian, yang pasca adjudikasinya perceraian itu memang diputuskan, diterima atau tidak oleh hakim. Kalau ini adopsi, berarti apakah adopter ini nanti akan dinilai oleh hakim layak untuk mengadopsi atau tidak. Atau mungkin ada lagi pengampuan. Ada lagi nanti permohonan pernikahan sebelum masa yang usia yang diperbolehkan gitu ya. Itu adalah peristiwa-peristiwa perdata. Minta ganti rugi, sengketa waris, sengketa industrial, itu masuknya perdata. Nah, berbeda sekali dengan pidana. Ujung-ujungnya perdata itu kadang-kala juga bisa masuk ke ranah pidana apabila di dalamnya ada pihak-pihak yang memang melanggar hukum pidana. Jadi sering
dari pidana menjadi perdata, dari perdata menjadi pidana. Kalau pidana yang jadi perdata tuh misalnya pada kasus kekerasan seksual, korbannya minta ganti rugi. Ganti rugi ini masuknya perdata. Tapi kekerasan seksualnya masuknya di proses pidana. Seperti itu adalah sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Nah, terus apa hubungannya dengan rugi gitu kan? Itu tadi kan hukum. Itu tadi kan proses hukum. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari ilmu kita. Psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik yang normal maupun yang abnormal. Baik perilaku yang sederhana, yang sifatnya itu mungkin refleks, atau yang bersifat kompleks gitu ya, yang melalui satu proses kognitif tertentu gitu. Jadi ini kita pelajari, dan pada tindak pidana maupun perdata itu kan semuanya bentuk perilaku. Taruhlah sekarang contohnya pada perilaku pembunuhan. Pembunuhan itu perilaku atau bukan, teman-teman? Boleh sambil di chat ya. Kalau Y berarti ya, kalau T berarti tidak menurut teman-teman. Pembunuhan itu perilaku atau bukan, teman-teman ya? Monggo bisa ditulis di chat. Y atau T. Kalau Y berarti ya, kalau T berarti tidak. Iya. Oke, semua ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mengisi di chat room. Jadi iya. Nah, pembunuhan itu perilaku yang sederhana atau perilaku yang kompleks? Sederhana S, K itu kompleks. Masuk yang mana? Kompleks. Oke. Padahal ini baru semester 2 nih ya, teman-teman ya, tapi sudah bisa mendefinisikan itu dengan benar. Iya. Nah, sebetulnya apa sih perbedaan perilaku sederhana dan perilaku kompleks itu? Sorry. Belum selesai kok udah saya ini ya. Sorry. Maaf. Apa sih perbedaannya perilaku yang kompleks dengan perilaku yang sederhana? Misalnya nih ya, misalnya di sini pesertanya siapa aja sih, Mbak? Saya boleh lihat ya sebentar. Oh, nggak kelihatan. Siapa sih? Di partisipan ya. Saya mau menyebut nama partisipan. Ini benar-benar masih banyaknya ya sampai sekarang ya psikologi ya. Kalau Frankie itu laki-laki atau perempuan ya? Ada nggak yang namanya Frankie di sini? Atau ada Mas Cahyadi Agung? Karena laki-lakinya sedikit, saya nyebut laki-lakinya aja deh. Misalnya, Mas Frankie kelilipan gitu ya. Kelilipan terus matanya kedip-kedip. Itu perilakunya sederhana apa kompleks, Mas Frankie? Ayo munculkan dirimu. Mas Frankie, boleh unmute. Yuk. Halo, ya Bu. Iya, seneng deh kamu jawab. Menurutmu kalau kamu kelilipan, kedip-kedip itu perilakunya sederhana apa kompleks? Sederhana, Bu. Sederhana ya. Oke, makasih Mas Frankie. Sekarang kalau Mas Agung nih, Agung Santoso, saya nggak tahu nih yang mana, mudah-mudahan mau muncul ya. Kalau misalkan Mas Agung kebetulan mau beribadah nih, pas misalnya Muslim ya, saya nggak tahu nih kebetulan Muslim atau bukan. Pas azan gitu ya, pas azan lohor, terus wah udah azan nih. Kalau misalnya aku sholat di masjid, ini lewat di depan rumahnya Angie misalnya gitu ya. Wah lumayan juga nih ya supaya aku kelihatannya gimana gitu. Nah kemudian datang ke masjid itu perilakunya sederhana atau kompleks? Mas Agung. Kompleks, Bu. Kompleks. Nah, berarti beda ya. Yang tadi kedip-kedip karena kelilipan itu sederhana, yang ini kompleks. Nah, kalau misalnya sama-sama kedip-kedip, begitu lewat mau ke masjid, ada si Angie. Tiba-tiba matanya kedip-kedip gitu. Itu kompleks apa sederhana? Kompleks mungkin, Bu. Mungkin ya. Beda ya. Berarti kalau yang tadi kelilipan itu sederhana, yang sekarang ada Angie di dekat masjid, terus tiba-tiba kelilipan, ini menjadi kompleks gitu. Kenapa begitu ya Mas Bung?
Udah Psikologi niatnya gitu, Bu. udah ada niatnya, betul ya. Jadi ada niatnya, udah ada satu proses kognitif di dalamnya. Nah, kayak begini nih kan kelihatannya sepele ya dari psikologi umum, tapi ini menjadi dasar bagaimana nanti kita bekerja di ranah forensik. Jadi teman-teman nih mumpung masih kuliah gitu ya. Kalau saya dulu kan kadung lulus baru masuk di ranah forensik, baru mulai belajar gitu, baru ngerasa ternyata mata kuliah yang dulu kayaknya sesederhana itu, ini akan sangat bermanfaat pada praktek kita nantinya. Jadi silakan untuk dinikmati betul-betul kuliahnya dan dipahami betul-betul. Betul bahwa perilaku sederhana kompleks ini menjadi analisis kita. Jadi bagaimana seseorang kemudian punya niat, motif di dalam melakukan satu tindak pidana, itu kan kita bicara mengenai perilaku yang kompleks. Kemudian apakah perilakunya itu kognitif atau afektif, emosional atau rasional di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oh, ini perencanaannya begitu lengkap. Kalau kita sekarang mau ngambil duit IKTP misalnya, kita harus hitung nih keuntungannya berapa kalau kita ambil alat yang harganya segini, selisih sekian dari yang direncanakan. Kemudian kalau misalnya nanti dibagi banyak orang, dibagi berapa, ini worth it nggak buat kita ambil? Itu kan berarti perilakunya kognitif ya. Tapi kalau afektif, ikut bos aja deh, yang penting saya untung. Itu kan berarti perilaku fraudnya, korupsinya itu bersifat yang afektif gitu ya. Ini beda banget. Dan ini juga menjadi bahan analisis kita di dalam praktek kita di dunia forensik atau di psikologi forensik. Dan kemudian ada perilaku yang tertutup ya, tidak kasat mata, ada juga yang kasat mata, overt atau covert behavior gitu ya. Nah, yang kayak apa sih yang tidak kasat mata itu? Yang seperti apa yang kasat mata? Kalau kasusnya itu pembunuhan, kasat matanya kan sebetulnya bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan. Misalnya dia menggunakan alat senjata tajam atau menggunakan senjata api, itu kan terlihat. Seperti teman-teman kemarin melihat di Mabes Polri yang didatangi oleh seorang perempuan yang menyerang menggunakan senjata api. Itu overt atau covert? Itu terbuka atau tidak kasat mata? Kasat mata atau tidak? Terbuka, Bu. Kasat mata ya. Iya, bisa dilihat ada di CCTV. Tapi apa sebetulnya yang dia pikirin? Apa sebetulnya yang ada di dalam emosinya? Apa yang mendorong, yang menjadi motivasi dan drive yang kemudian dia sampai melakukan perilaku itu kan nggak kelihatan. Nah, di situ ranahnya psikologi yang bisa mengungkap banyak dari proses pemeriksaan psikologi forensik. Dan perilaku juga ada yang disadari, ada yang nggak disadari. Adakah teman-teman di sini yang tahu-tahu Mak Jegagi buka Zoom terus ikut kuliah ini tanpa disadari? Segera ke Bu Muhana atau ke Bu Nuning ya, kalau ada yang seperti itu sebelum berlanjut. Saya yakin pasti di sini semuanya disadari. Nah, kalau kasus pembunuhan apakah semua disadari? Tidak. Ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Dari ilmu kita bisa menjelaskan perilaku pembunuhan yang dilakukan seseorang itu dilakukan dalam kondisi dia menyadari apa yang dilakukannya atau dia sedang di bawah simptom gangguan jiwanya sehingga perilakunya itu dipengaruhi oleh delusi dan halusinasinya. Ini ranahnya psikologi untuk bagaimana kita bisa mengkaji perilaku terkait dengan yang tadi, perilaku yang melanggar hukum hukum material gitu ya. Ini adalah psikologi gitu. Makanya kemudian untuk detailnya lagi ada yang menggolongkan bahwa domainnya itu domain kognitif, afektif dan konatif ya. Kita pasti semua tahu, silakan teman-teman nanti buka itu semua, dan inilah yang menjadi concern dari hukum. Kenapa kemudian psikologi ini ya menjadi alasan ya kenapa kemudian psikologi itu dilibatkan di dalam courtroom gitu, di dalam pengadilan atau di dalam sistem peradilan, karena psikolog
atau orang-orang yang memiliki basic keilmuan psikologi itu memiliki expertise di area ini, di area perilaku yang tadi udah kita bahas bersama ya teman-teman ya. Oh, sekarang kita udah tahu nih kenapa kok psikologi dibutuhkan di ranah hukum. Kenapa psikologi dilibatkan di ranah hukum? Karena kita memiliki karakteristik keilmuan yang memang dibutuhkan untuk bisa menjawab perkara hukum. Nah, lalu siapa yang masuk di situ gitu? Psikologi apa yang masuk di situ? Nah, kalau kita mengacu pada definisi dari the Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology dari APA, APA itu American Psychological Association, ya, jadi Asosiasi Psikologi Amerika, itu menyatakan bahwa psikologi forensik itu adalah pada saat profesional psikologi di dalam disiplin psikologi apapun, bisa klinis, perkembangan, sosial, kognitif, industri bahkan lingkungan gitu ya. Pada saat itu diterapkan ilmunya dan teknik-teknik keilmuannya atau praktiknya itu di dalam ranah hukum untuk bisa membantu proses hukum, ini disebut sebagai psikologi forensik. Jadi pada saat kita sebagai psikolog disiplin ilmu yang manapun, ya peminatan apapun, praktek di ranah forensik itu sudah disebut sebagai mempraktekkan psikologi forensik, gitu ya. Itu disebut sebagai psikologi forensik. Nah, di dalam BPS ya, di sini British Psychological Society Guidelines itu disebutkan bahwa psikologi forensik itu adalah aplikasi dari psikologi di dalam sistem hukum. Untuk apa? Untuk tujuannya tuh sebetulnya keamanan komunitas ya, keamanan masyarakat. Masyarakat merasa lebih tenang, masyarakat merasa lebih terlindungi gitu ya. Jadi di sini menemukan salah satu pathway dari perilaku kriminal gitu. Jadi itu yang kita lakukan di dalam psikologi forensik versi BPS. Nanti teman-teman bisa buka ya, googling sendiri. Dan HIMSI juga mendefinisikan bahwa psikologi forensik itu adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum. Kalau di definisinya HIMSI masih peradilan pidana sudah membutuhkan revisi karena psikologi forensik di Indonesia itu sudah tidak hanya di ranah pidana tapi juga di ranah perdata. Nah, kemudian bahkan di Pratun itu sudah mulai dilibatkan. Ya, jadi ilmuwan psikologi forensik bisa melakukan kajian, bisa melakukan penelitian. Ini yang disebut sebagai psychology of law atau psychology and law. Jadi kita membuat kajian-kajian tentang hukum atau kita membuat kajian-kajian psikologi hukum gitu ya, itu juga bisa di ranah psychology and law dan psychology of law. Kalau kita kemudian praktek langsung di dalam sistem peradilan pidana, itu kita sedang menerapkan apa yang disebut sebagai psychology in law. Nah, di sini kajiannya tentang apa? Ya, tentang psikologi manusia di dalam proses hukum. Tapi di sini masih dibatasi di khususnya peradilan pidana, gitu ya. Padahal sebetulnya sekarang sudah perkembangannya luar biasa, sudah ada juga di ranah-ranah yang lain ya selain pidana. Itu kemudian hukum-hukum private lainnya gitu ya, termasuk hukum publik lainnya. Jadi psikologi forensik itu psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan permasalahan hukum khususnya peradilan pidana. Nah, jadi kita ngapain? Kita mengkombinasikan antara keilmuan kita. Keilmuan kita itu apa? Ya ilmu psikologi yang teman-teman semua pelajari sejak S1 ini gitu ya, yang kayaknya kalau kita masuk kelas nih belajar apaan sih? Nanti pada saatnya tuh teman-teman akan merasakan bahwa apa yang dipelajari mulai dari S1 itu manfaatnya banyak banget untuk kita praktek nanti gitu ya. Jadi mulai sekarang masa itu. Jadi kombinasi antara keilmuan dan praktik kita di bidang psikologi untuk apa?
untuk membantu membuat terang perkara dari perspektif psikologi. Nah, ini adalah psikologi forensik. Ya, kita nggak bisa hanya praktik begitu aja tanpa mengkombinasikan keilmuan kita. Nah, kalau perkara pidana itu macam-macam. Ada kejahatan yang sifatnya konvensional, ada yang non konvensional, gitu ya. Nah, ini semuanya termasuk apabila pelakunya adalah anak-anak. Nah, kemudian kalau kejahatan konvensional itu yang pada umumnya ada di KUHP ya, pembunuhan, perkosaan, perampokan, itu sebetulnya kejahatan konvensional. Metodenya itu masih metode seperti dari dulu sampai sekarang tuh sama. Tapi ada juga kejahatan yang sifatnya sudah non konvensional. Dia sudah pakai teknologi ya, seperti cybercrime, terorisme itu juga sekarang sudah melibatkan teknologi ya, menggunakan teknologi di dalam jaringannya, di dalam proses mereka merencanakan, di dalam proses mereka menggerakkan, dan sampai ke bagaimana mereka mengeksekusi itu. Planningnya juga sangat-sangat non konvensional gitu. Korupsi itu juga sekarang banyak sekali menggunakan media-media yang non konvensional. Kejahatan lingkungan hidup, money laundry, ya itu adalah kejahatan-kejahatan non konvensional gitu. Nah, di sini dikatakan termasuk pelaku anak karena perkara pidana bisa saja tersangka pelakunya itu adalah anak-anak. Apakah anak-anak bisa memperkosa? Bisa, karena definisi anak itu batasnya sampai 18 tahun dan belum menikah, dia disebut sebagai anak. Nah, pada saat anak sebagai pelakunya, itu ada sistem peradilan pidana anak yang diberlakukan. Nah, kalau kita mau praktek di ranah forensik atau kita mau menerapkan keilmuan kita di ranah forensik, ini harus betul-betul kita pahami. Akan sangat berbeda pada kejadian atau tindak pidana itu dilakukan oleh anak dengan apabila dilakukan oleh orang dewasa. Sistem peradilan pidananya pun diatur secara tersendiri ya, berbeda. Nah, kemudian apa saja perdata? Tadi sudah saya sampaikan, contohnya perceraian, perebutan kuasa asuh, pengampuan. Pengampuan nih kalau misalnya orang sudah tidak cakap lagi secara hukum ya, tetapi dia punya dia punya hal-hal yang membutuhkan keterampilan atau kecakapan hukum gitu, sehingga dia harus diampu. Misalnya orang yang sangat kaya raya, udah tua banget, udah pikun, dia harus diampu supaya hartanya itu bisa dikelola, supaya tidak terjadi sengketa. Terus anak-anak ya, masih usia anak-anak, tinggal dua orang tuanya, dia punya waris. Nah itu biasanya juga diampu. Atau dia sebetulnya orang dewasa normal tapi terlalu boros sehingga membahayakan untuk well-being-nya dia sebetulnya, sehingga dia juga perlu untuk diampu. Atau sengketa waris banyak sekali, gugatan ganti rugi tadi saya juga sudah bercerita ya. Jadi banyak ya perkara kita lakukan dan kita bisa dilibatkan di dalamnya. Nah, kalau teman-teman kasus ini kasus-kasus menarik ya, yang menarik yang Indonesia yang ada di seberang sana di UK melakukan tindak kekerasan seksual yang luar biasa ya, sampai Indonesia terkenal karenanya gitu, termasuk korban yang banyak sekali. Nah, ini juga kita semuanya tahu. Di sini gambar-gambar ini saya ambil dari googling dan tentunya nanti tidak perlu disebarkan kembali dari saya ya. Nanti handout saya yang ini saya hapus gambar-gambar ini. Ini Jagal Jombang ya. Ini teman-teman tentunya tahu kasus cyanida, ini terorisme, bom Bali ya. Untuk kasus yang ini Apsifor dilibatkan. Kalau kasus ini karena terlalu jauh, kita hanya diminta pada waktu itu pendapat verbal mengenai indigenous psychology-nya gitu ya, budayanya, kulturnya, seperti apa orang Indonesia kok bisa sampai ke perilaku tersebut gitu. Oke, itu semua
kita bisa terlibat, dan pada saat kita terlibat berarti kita sedang berada di dalam praktik psikologi forensik. Nah, menurut teman-teman apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh psikologi di dalam kasus pidana? Nah, ini sebetulnya bagan yang semuanya ya, bagan yang merangkum secara keseluruhan kalau ini adalah kasus pidana. Jadi kasus pidana apapun, kita bisa melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban, pemeriksaan psikologis terhadap saksi, juga terhadap tersangka atau tersangka pelaku, atau saksi sekaligus korban. Kalau kekerasan seksual itu biasanya korban sekaligus sebagai saksi, maka disebutnya sebagai saksi korban. Di dalam kasus pidana kita juga bisa melakukan intervensi psikologis, baik terhadap korban, terhadap saksi, terhadap tersangka atau tersangka pelaku. Juga kita bisa menjadi ahli mulai dari fase pra-adjudikasi, mulai dari fase lidik, kemudian fase adjudikasi, di fase persidangan, dan di fase pasca adjudikasi pemidanaan. Yang paling penting untuk teman-teman hayati dan dari sekarang ini dimasukkan menjadi satu pola pikir ya, mindset kita bahwa praktik kita di ranah apapun, apalagi forensik, kita perlu berada di dalam koridor etika. Jadi jangan sampai kita melakukan pelanggaran etika, apalagi prakteknya terkait dengan masalah hukum. Nah, kalau melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, baik anak, remaja, maupun dewasa, itu apa aja yang kita periksa? Kita bisa meriksa yang namanya GBMI ya, guilt, untuk hakim bisa memberikan simpulan GBMI atau guilt but mentally ill. Biasanya dari APH, aparat penegak hukum tuh nanya, ini dia punya nggak sih bisa nggak sih ditetapkan dia itu bersalah gitu. Nah, penetapan bersalah itu oleh aparat penegak hukum. Tapi kita bisa melakukan pemeriksaan psikologi forensik untuk menganalisis dia guilt but mentally ill atau not guilty by reason of insanity. Nah, NGRI. Kalau guilt but mentally ill artinya pada waktu dia melakukan tindak pidananya itu di dalam perilaku sadar, kesadaran penuh, tidak di bawah pengaruh halusinasi, delusi atau kondisi illness-nya gitu. Jadi dia tetap dinyatakan bersalah. Tapi pada saat proses persidangan atau pada saat di peradilan itu diketahui dia pengidap mentally illness gitu. Jadi ini GBMI. Tapi kalau not guilty by reason of insanity, ini nanti saya akan ceritakan yang ini ya, kasus yang paling yang famous ya. Itu sampai bikin heboh dunia. Jadi dia akan dinyatakan tidak bersalah karena dia dianggap gila ya. Kalau di Indonesia itu ada pasal 44 itu disebutnya gila ya, sebetulnya skizofrenia atau retardasi mental berat ya. Jadi disabilitas intelektual itu bisa NGRI. Nah, di sini kan kita jelas ya, begitu kita melakukan praktek forensik kemudian ada pelanggaran etik, bisa dibayar di sana di sini, atau tidak punya kompetensinya tetapi melakukan prosesnya, kan bisa salah. Kalau salah secara proses, salah hasilnya, maka hasil yang kita berikan itu adalah sesuatu yang nantinya akan digunakan oleh APH di dalam putusan hukumnya, dan ini akan sangat berisiko untuk penegakan keadilan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, balik lagi ke tersangka tuh, kita untuk membantu APH bisa mengambil keputusan ini guilt but mentally ill atau not guilty by reason of insanity. Nah, untuk ini kita harus melihat juga CST. CST ini competence to stand trial. Apakah tersangka ini mampu atau memiliki kompetensi mengikuti proses peradilan atau enggak? Berarti dia bisa enggak sih ditanya-tanya? Dia punya enggak sih kompetensinya untuk memberikan keterangan gitu? Kalau dia misalnya anak korban anak ya, tersangkanya anak retardasi mental pula,
gitu. Nah, kita perlu melihat, perlu mengukur dengan retardasi mentalnya itu dia masih tidak memiliki kompetensi untuk mengikuti proses peradilan. Bisa nggak dia menceritakan tentang bagaimana proses tindak kejahatan yang disangkakan terhadap dirinya, gitu. Nah, ini adalah CST jenisnya. Nanti ada lagi yang namanya CR, ya, Criminal Responsibility. Jadi kalau Criminal Responsibility ini bagaimana seseorang itu nantinya dianggap guilt, gitu. Dia dianggap mampu memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Nah, ini adalah ranah pemeriksaan psikologi forensik, basic klinis banget ya. Di sini dipakai klinis plus tentunya jika kita melakukan pemeriksaan pada tersangka anak, remaja, dewasa untuk kejahatan-kejahatan yang terutama yang konvensional. Gitu ya. Jadi GBMI, CST, CR dan NGRI. Nah, tadi saya cerita tentang NGRI ya, belum ternyata. Nah, di dalam pemeriksaan itu teman-teman tentunya sering dengar juga di media ya, atau melihat ya, bukan dengar tapi melihat di TV begitu, tiba-tiba orangnya jadi sakit gitu ya, menjadi tersangka KPK gitu. Nah, begitu pas proses untuk pemeriksaan sakit atau jadi tiba-tiba lupa gitu ya, semuanya lupa. Nah, ini kita perlu untuk melakukan pemeriksaan. Ini malingering atau tidak gitu. Beneran sakit atau pura-pura sakit. Kemudian kita juga perlu melihat ini banyak disepsi atau tidak, banyak hal-hal yang dibohong ditutup-tutupin sehingga merupakan satu keterangan bohong. Atau dangerousness risk. Dangerousness risk ini adalah risiko keberbahayaan. Jadi seberapa jauh risiko dari tersangka ini atau peluang prediksi kita di masa depan tersangka ini akan mengulangi perilaku tindak pidananya tersebut atau residivistik ya, terjadi pengulangan. Nah, itu namanya DR ya, atau DR, dangerousness risk, itu yang kita ukur gitu. Kita harus mengukur risiko keberbahayaannya. Atau ini tadi false confession ya, pengakuan palsu. Jadi pengakuan palsu ini banyak sekali terjadi. Banyak orang yang dibayar untuk pasang kepala gitu. Maksudnya dia yang dipasang badan untuk dihukum dengan kompensasi tertentu sehingga dia membuat satu pengakuan atau keterangan pengakuan palsu itu tadi ya, false confession. Nah, pengakuan palsu ini juga bisa karena kesalahan di dalam proses penyidik melakukan penyidikan. Jadi misalnya disiksa gitu ya, sampai orangnya nggak tahan, nggak kuat, akhirnya dia ngaku. Padahal belum tentu dia gitu. Nah, itu juga termasuk di dalam false confession. Nah, misalnya ini false confession yang banyak ditangani oleh APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia itu di persidangan ternyata dia mengatakan bahwa saya menolak keterangan saya di BAP gitu. Karena waktu itu saya disiksa, saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, terpaksa mengaku. Nah, ini adalah false confession. Seringkali kita diminta untuk membuktikan benar nggak sih bahwa ini ada indikasi ya ke arah false confession. Patut diduga bahwa ini adalah false confession atau bukan gitu. Nah, ini di pekerjaan kita. Kalau itu nanti hasilnya kita berikan, kita sampaikan baik secara tertulis di dalam bentuk HPP, tapi namanya HPPF ya karena forensik, atau mungkin kita di BAP, atau mungkin kita dipanggil ke persidangan untuk bersidang, ini akan dijadikan pertimbangan hakim gitu. Kalau untuk terdakwa, ya hakim itu biasanya akan banyak mempertanyakan, membutuhkan keterangan, membutuhkan data tentang apakah terdakwa tahu, mengetahui, memahami apa yang dia lakukan ketika dia melakukan kejahatan. Ini kan karakteristik sadar, itu kan berarti dia tahu, dia paham, dia juga tahu dampak hukumnya, dia tahu yang dia lakukan bisa menghilangkan nyawa misalnya, atau bisa membuat orang lain tidak nyaman, bisa membuat orang lain menderita begitu ya.
Itu harus kita lihat gitu. Nah, hakim biasanya pertimbangannya di situ. Apakah terdakwa tahu apa yang dia lakukan ketika melakukan kejahatan? Nah, salah satu pembuktiannya melalui ilmu perilaku, ilmu kita, psikologi, yang kemudian diterapkan di ranah hukum, maka sebutannya menjadi psikologi forensik. Apakah terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah? Nah, kalau misalkan disabilitas intelektual berat, dia nggak ngerti gitu ya. Jadi saya tuh pernah dapat kasus, sebetulnya kasusnya pencurian pisang. Cuma masalahnya pisangnya yang dicuri itu nggak banyak, tapi satu kebun dirusak gitu. Semua pisangnya itu dibabatin sama dia. Nah ternyata motifnya dia itu membantu si pemilik kebun gitu. Cuma masalahnya karena kecerdasannya yang terhambat, yang dibabat bukan hanya yang mateng, tapi yang mentah, yang pentil, yang pencit itu juga ikut dibabat, yang menimbulkan kemarahan ya pada pemilik kebunnya gitu. Nah, di sini kan kita kemudian menilai dia paham nggak sih apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain? Nah, tentunya melalui serangkaian pemeriksaan psikologi forensik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, satu kasus yang sangat terkenal, John Hinckley, ya dia yang menembak Presiden Ronald Reagan meskipun nggak sampai meninggal ya, tetapi dia dinyatakan NGRI, not guilty by reason of insanity. Dikirimnya bukan ke lapas, tetapi ke institusi perawatan. Jadi ini cukup pro kontra ya pada waktu itu, tapi siapa yang kemudian mengambil simpulan ini dari psikiater dan psikolog forensik di sana gitu. Nah, ini ada standar legal dari insanity ya. Ada aturan Durkheim, ada aturan McNaughton. Kalau McNaughton itu jika terbukti pada saat melakukan tindak pidana dia yang melakukan ini, terdakwa ini memiliki gangguan, ya udah berarti NGRI, dia dianggap not guilty because of reason itu tadi ya, mentally illness atau insanity. Nah kalau Durkheim, terdakwa nggak bisa tanggung jawab secara kriminal jika tindak melanggar hukum merupakan produk dari cacat mental atau penyakit mental gitu ya. Jadi jelas kalau memang dia di bawah pengaruh delusi dan halusinasinya. Saya pernah periksa kasus di Jogja, kebetulan itu yang menyembelih anaknya sendiri, tapi ternyata dia menyembelih anaknya pada waktu itu dimasak. Setelah masakannya selesai, dia mencari anaknya untuk makan sama-sama. Jadi dia pikir yang dipotong itu ayam gitu, untuk memberi makan anaknya. Nah, ini kan jelas dia berada di bawah simptom gangguan jiwanya ya. Ada mentally illness atau di dalam hukum disebutnya sebagai insanity ya. Di KUHP disebut gila gitu. Jadi ini ranah kita. Dan ada bedanya antara insanity dengan competence. Kalau insanity itu berkaitan dengan kondisi mental terdakwa pada saat terjadinya pelanggaran, kalau kompetensi mengacu secara eksklusif pada kemampuan mental terdakwa pada saat persidangan. Punya kompetensi enggak dia, gitu ya, CST. Nah, apa nih sekarang, yuk kita main-main yang dapat dilakukan oleh saya sampai pukul berapa ya, Bu Satwika? Sampai pukul 3:10, Ibu. Sampai pukul 3:10 saya ngebus terus atau ada pertanyaan? Oh iya. ada pertanyaan. Ada pertanyaan biasanya. Berarti saya tak cepet-cepet aja ya kalau gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai komunitas psikologi, baik ilmuwan psikologi atau praktisi ya, psikolog gitu, di kasus pembunuhan? Nanti teman-teman biar nggak ngantuk, dan biar saya nggak seperti penyiar radio, ditulis di kolom chat ya. Kalau ada kasus pembunuhan, kita bisa nggak melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban pembunuhan? Dijawab Y kalau bisa, tidak kalau T kalau tidak bisa. Y dan T. Silakan, kasusnya pembunuhan. T T T Y T T T Y T T Y T T T T T T T T, ada yang bisa bilang Y. Oke, Mbak Anggun bilang bisa. Bagaimana Mbak?
korban pembunuhan Mbak Anggun Andini. Mbak Anggun Andini muncul ya. Mbak Anggun Andini, bagaimana caranya kita bisa melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban pembunuhan? Iya Bu, halo, selamat siang. Siang Mbak Anggun. Jadi saya pernah dengar yang namanya itu otopsi psikologi ya, kalau nggak salah. Jadi itu, Keren. jadi itu nanti korban yang sudah meninggal bisa dilakukan otopsi. Kalau misalnya di dunia medis itu otopsi ya semacam apa ya, kayak bedah tubuh kayak gitu. Tapi kalau dalam psikologi nanti kayak dicari latar belakangnya seperti apa dan lain-lain gitu. Wow, Mbak Yang saya tahu Anggun. Mbak seperti Anggun itu. nanti dapat door prize dari aku ya. Tapi kontak ke aku supaya aku nggak lupa ya. Supaya saya nggak lupa, nanti bisa tanya ke Bu Satwika, nomor WA saya. Ada buku yang boleh Mbak Satwika miliki dari saya. Luar biasa, bener ya. Jadi teman-teman mungkin terkecoh tadi. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi mungkin tadi teman-teman terkecoh ya, kok meriksa korban pembunuhan udah mati, diperiksa gimana meriksanya, kan kita psikologi gitu ya. Betul, seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggun tadi, bahwa ada teknik yang namanya otopsi psikologi dan criminal profiling yang toolsnya adalah korban yang sudah meninggal dan TKP gitu. Nah, bagaimana tekniknya? Ini butuh pertemuan tersendiri ya. Itu boleh dipelajari oleh sarjana psikologi. Boleh dipelajari oleh non-psikologi, misalnya orang hukum, misalnya Pak Polisi, mau belajar tentang criminal profiling dan otopsi psikologi itu boleh. Criminal profiling itu adalah satu teknik untuk kita bisa mengidentifikasi the most probably suspect. Jadi di praadjudikasi masih di fase lidik, belum tahu tersangkanya siapa, tapi ditemukan mayat tanpa kepala. Ini kan baru aja ya ada berita tadi saya pas lagi turun dari lift di rumah sakit tuh dengar ditemukan korban meninggal dunia tanpa kepala gitu ya. Tapi baru saja diidentifikasi pelakunya. Nah, waktu korban itu belum teridentifikasi siapa pelakunya, itu bisa dilakukan teknik di dalam psikologi yang namanya criminal profiling. Gitu. Jadi kita memprofile untuk memprediksi, mengidentifikasi profil untuk memprediksi siapa yang paling patut diduga sebagai tersangka pelakunya gitu ya. Dan kalau kita lakukan otopsi psikologi itu kita menarik mundur kehidupan korban untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban. Kenapa sih dia sampai dimutilasi? Kepribadiannya sebetulnya seperti apa? Kepribadiannya sebetulnya seperti apa? Ada 15 area yang harus kita jawab di dalam teknik otopsi psikologi itu sehingga kita bisa mengidentifikasi penyebab kematian korban sekaligus memberikan rekomendasi tentang profile the most probable suspect gitu ya. Jadi bisa korban pembunuhan itu kita otopsi dan kita lakukan profiling kriminalnya. Oke. Juga pemeriksaan psikologi saksi pasti ya, tersangka perilaku seperti yang tadi. Kita bisa lakukan semuanya. Kalau ke korban KTPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita bisa nggak meriksa korban? Jawab aja deh, boleh kok, dibuka aja, di-unmute. Bisa nggak? Ya, itu berarti bisa. Oke, bisa ya. Kita bisa periksa korban, kita bisa periksa saksi, kita bisa periksa tersangka. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Yang perlu diingat ini ya, dalam koridor etika. Makin banyak pengetahuan teman-teman, makin aware dan makin alert terhadap kemungkinan kepleset dari etika. Gitu. Jadi makanya penuhi pundi-pundi keilmuan teman-teman mumpung masih jadi mahasiswa. Saya aja kepengen jadi mahasiswa nih ya, tapi nggak tahu ya kok udah banyak sekali hambatannya untuk bisa memulai kuliah lagi gitu ya. Nah teman-teman nikmati itu, etika penting. Nah terus kalau ada korban tadi pembunuhan ya di aku balik lagi ke sini ya, saya balik lagi ke sini. Di pembunuhan, di praadjudikasi kita bisa mulai dari lidik. Udah ditemukan korban, belum diketahui pelakunya.
Atau ada korban gantung diri, ini bunuh diri apa dibunuh? Itu kita bisa lakukan otopsi psikologi. Kalau itu ternyata pembunuhan, berarti criminal profiling sekaligus di pra-adjudikasi, di fase lidik. Nanti di fase sidik kita bisa lagi lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Di adjudikasi kita bisa tampil di persidangan untuk memberikan informasi terkait keilmuan kita dalam konteks peristiwa pembunuhan yang terjadi. Nah, di pasca adjudikasi kita melakukan proses koreksi terhadap perilaku mereka. Apa sih yang salah sampai dia melakukan tindak pembunuhan, mutilasi pula, banyak pula serial killer gitu ya. Nah, apa yang salah? Nah, yang salah inilah yang dikoreksi di pasca adjudikasi. Jelas ya, kita bisa berfungsi, bermanfaat, dimanfaatkan mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi sampai di pasca adjudikasi. KTPA juga gitu. Kita bisa periksa korban dari mulai di penyidikan, ya, periksa korban, bisa intervensi korban. Nah, intervensi yang dilakukan di dalam proses hukum ini tidak persis sama seperti intervensi yang dilakukan di proses klinis, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya, bentar. Bisa ke saksi, bisa ini ya, di semua fase. Begitu juga untuk masalah terorisme. Bedanya kalau di terorisme kita meriksa tersangka yang harus kita identifikasi termasuk di dalamnya adalah level radikalismenya. Di samping yang tadi risiko keberbahayaannya gitu ya, dia NGRI atau CR yang tadi ya, untuk kompetens responsibility-nya gitu ya, itu semuanya dilakukan pemeriksaannya, tapi untuk terorisme ditambah dengan level radikal. Kalau KTPA ditambah dengan kemungkinan adanya relasi dominan, adanya faktor bias gender, sehingga di dalamnya itu kita harus memahami bagaimana anatomi dari kasusnya, baru kita bisa menetapkan kita mau periksa dari aspek apanya, terhadap korban kah, terhadap saksi, atau terhadap tersangka di fase yang mana gitu ya. Karena kalau di fase lidik berarti membantu APH untuk bisa menetapkan tersangka. Kalau di sidik berarti membantu APH untuk tersangka ini nantinya bisa dipasalkan P21 yang kemudian bisa didakwa. Begitu diadjudikasi, membantu hakim untuk bisa ambil putusan seadil mungkin. Di pasca adjudikasi melakukan koreksi terhadap problem psikologis apa, sehingga dia melakukan perilaku yang melanggar hukum. Demikian juga dengan korupsi. Kalau korupsi kita bisa periksa korban korupsi atau tidak, teman-teman? Y atau T? Korupsi. Kalau korupsi kita bisa periksa korban, iya ya. Korbannya yang mana ya Mbak ya, Mas? Kalau korupsi biasanya, langsung saya jawab aja ya, tidak periksa korban karena korbannya yang dirugikan adalah sahaho seluruh masyarakat di negara yang dikorup gitu ya. Jadi biasanya kita nggak bisa periksa korban. Yang kita periksa adalah saksi dan tersangka untuk peristiwa terjadinya korupsi gitu. Jadi kita jarang sekali, memang sulit mengidentifikasi korban korupsi. Di mana ya di fase pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca. Kalau misalkan saya bercerita pengalaman saya di KPK melakukan sebagai ahli ya, ahli psikologi di fase pra-adjudikasi, itu saya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, biasanya juga mengidentifikasi itu tadi ya, competence to stand trial atau responsibility-nya, termasuk motifnya, termasuk ada yang namanya psychological fraud pathway gitu ya, psychological pathway to fraud. Sorry. Jadi itu termasuk yang diidentifikasi. Maka sekali lagi, begitu kasusnya berbeda, tindak pidananya berbeda, kita harus tahu dulu anatomi kasusnya. Karena korupsi beda dengan terorisme, beda lagi dengan pembunuhan, beda lagi dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual seperti itu ya, KDRT itu beda
maka pemeriksaannya di fase manapun juga akan berbeda. Saya waktu itu juga ditanya di adjudikasi ini tentang niat. Bagaimana Anda secara psikologis bisa menilai bahwa ada niat di dalam terdakwa melakukan tindakan korupsi. Nah, makanya ini kita harus tahu sekali tentang pathway-nya, psychological pathway-nya. Dan kemudian setelah kita tahu psychological pathway-nya, kita buka banyak buku untuk dapatkan jurnal-jurnal terbaru. Sehingga kita bisa lebih percaya diri waktu kita menjadi ahli di proses adjudikasi. Gitu ya, kita nggak malu diri dan ilmu kita tuh kelihatan marwahnya. Nah, laka lantas, kecelakaan lalu lintas itu lain lagi gitu ya. Kita bisa riksa korban, bisa riksa saksi, bisa riksa tersangka, bisa intervensi korban, saksi, tersangka. Apalagi kalau anak gitu ya. Jadi misalkan seperti kasusnya Saiful Jamil ya, saya sebut nama, mohon maaf karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dia sempat ditahan beberapa tahun, vonisnya vonis guilty karena memasukkan terlalu banyak penumpang di dalam mobil yang dia setir. Dia tahu ada penumpangnya banyak, yang tanggung jawab yang nyetir, gitu kan? Nah, dia tahu nggak sih tentang hukumnya? Dia tahu nggak sih bahwa ada kapasitas tertentu pada mobilnya? Itu menjadi hal yang harus kita periksa dari perilakunya. Disadari, tidak disadari, coverednya apa, overtnya apa, gitu ya, dan seterusnya seperti yang tadi saya ceritakan. Gitu. Nah, kalau laka lantas ini dilakukan oleh anak, itu kita mungkin lakukan diversi, mungkin juga yang namanya restoratif justice. Nah, nanti teman-teman baca sendiri tentang restoratif justice ya. Penyelesaian hukum tidak menggunakan jalur sistem peradilan pidana seperti pada umumnya. Meskipun sebetulnya itu adalah tindak pidana. Itu hanya bisa dilakukan apabila pelakunya anak atau tindak pidananya tidak melebihi 7 tahun tuntutan hukumnya, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjadi tertarik betapa kita perannya sangat dibutuhkan, dan peran psikologi forensik itu di dalam sistem peradilan sebetulnya ada 2 hal besar. Menjelaskan perilaku manusia yang terlibat dalam proses peradilan itu mulai untuk fungsi understanding dan fungsi prediction. Fungsi understanding itu untuk memberikan pemahaman terhadap APH tentang peristiwa hukum yang sudah terjadi. Pas, lampau, kita nggak ada di situ. Tapi kita bisa mengidentifikasi bagaimana sebuah perilaku itu terjadi. Perilaku pidana itu terjadi in the past. Ya, jadi ini fungsi understanding, sehingga dari sudut perilakunya itu hakim, jaksa, polisi itu bisa memahami. Dan kemudian fungsi prediction. Fungsi prediction ini bagaimana dampak jangka panjang dari korban akibat dari dia menjadi korban tindak pidana perkosaan misalnya. Diperkosa 5 orang sampai hamil, melahirkan anak. Nah, ini gimana dampak psikologisnya? Mungkin ada dampak-dampak ikutan lainnya selain dampak psikologis. Nah, kemudian fungsi prediction lainnya itu risiko keberbahayaan. Terdakwa ini akan sangat mungkin melakukan pengulangan perilaku pidananya enggak sih? Gitu ya, relapse apa enggak sih? Nah, itu yang tadi disebut sebagai dangerousness risk, ya, risiko keberbahayaan. Pada saat itu kita menjalankan fungsi prediction. Nah, di sini kita makin jelas bahwa peran klinis itu berbeda dengan forensik. Waktu teman-teman klinisi ini berada di ranah klinis murni, yang reguler, yang tidak ada kaitannya dengan hukum, perannya itu peran terapeutik. Sedangkan pada forensik yang diterapi, terapeutiknya itu pada peradilannya, pada justice terapeutik, gitu ya. Jadi bukan well-being dari orang yang kita periksa semata-mata, bukan itu semata-mata, begitu teman-teman ya. Nah, terus tujuannya juga beda. Kalau di klinis yang reguler menurut EPA tahun 2013 di sini ya, di Guidelines for Forensic Psychology, itu tujuannya kalau di klinis yang reguler, yang memang klinis murni, tidak ada sangkut pautnya dengan hukum, kita biasanya mendiagnosis, kemudian
melakukan treatment terhadap simptom-simptom dari gangguan yang muncul gitu ya. Sedangkan di forensik ini kita mendampingi hukum sebagai pendamping hukum untuk bagaimana menciptakan satu keadilan terhadap peristiwa pidana yang terjadi gitu. Jadi beda, tujuannya udah beda. Nah, bagaimana kemudian relasi antara assessor dengan assessee psikolog dengan yang diperiksa, entah itu korban, tersangka ataupun saksi. Nah, kalau di klinis kita dengan klien itu ya helping gitu ya, kita menolong untuk mengurangi simptom mereka sehingga mereka lebih well-being-nya ya yang ditingkatkan. Sementara kalau di forensik ini sifatnya lebih ke apa namanya? Objektif gitu ya. Objektif tuh maksudnya begini, tidak begitu saja kita mempercayai bahwa dia terganggu gitu ya, tapi kita relasinya itu boleh dibilang relasi praduga tidak bersalah tetapi tidak percaya sepenuhnya gitu ya. Jadi mungkin malingering, mungkin deception. Nah, makanya ya kalau di forensik itu lebih ke objektif. Kalau di apa namanya di klinis yang murni itu lebih ke subjektif. Artinya kalau kliennya bilang itu sakit ya berarti sakit. Kalau di forensik kliennya bilang sakit belum tentu sakit. Bisa bohong, bisa nutup-nutupin, bisa melingering atau pura-pura gitu ya. Nah, kemudian juga tentang apa namanya? Tujuan ya, tentang apakah kita perlu menjelaskan tujuan. Kalau di klinis perlu. Sekarang kita akan mengatasi kecemasannya dulu ya Bu, atau sekarang Ibu baiknya minum obat dulu, baru nanti sekian hari datang ke tempat kami untuk, nah itu jelas ya. Sekarang kita akan mencoba mengurangi kecemasan Ibu. Nah, kalau di forensik udah nggak terlalu perlu gitu ya, tidak diasumsikan untuk tidak lagi menjadi tujuan utama untuk kita menyampaikan mengenai hal tersebut gitu. Nah, kemudian siapa yang diserve, siapa yang dilayani? Yang dilayani di dalam proses klinis itu klien yang datang atau pasien yang datang, individual atau mungkin family ya, bisa juga atau couple. Nah, kemudian kalau di forensik itu adalah sistem hukum yang permintaannya bisa lewat judge ya, hakim, bisa lewat lawyer, bisa lewat apa namanya jaksa, bisa juga lewat polisi. Nah, sumber datanya karena kita kalau di klinis itu ya orang datang keluarnya gitu ya udah kita percaya, ngapain kita repot-repot, dia bohong nggak ya, nggak ada kan. Tapi kalau di forensik kita perlu untuk repot-repot dengan collateral source. Jadi mungkin kita harus lihat filenya dia juga, kita bertanya yang lainnya, di samping juga melakukan self report, testing, behavioral observation ya, itu juga kita lakukan. Nah, kemudian perbedaan yang lain apa namanya respon stylenya dari assessee itu juga berbeda ya. Kalau di klinis kita yakin karena ini terapeutik, dia datang karena kepentingan dia, kebutuhan dia, maka diasumsikan ya dia itu reliable lah gitu ya. Tapi kalau di forensik sebaliknya, kita mungkin menduga ini benar apa enggak ya, jangan-jangan faking good, jangan-jangan faking bad gitu. Jadi banyak yang begitu kalau di forensik. Nah, kemudian apa namanya klarifikasi untuk reasoningnya juga di apa namanya di terapeutik itu opsional, sedangkan di forensik itu menjadi sangat penting gitu ya, mengklarifikasi betul latar belakang hubungan sebab akibatnya. Nah, untuk written report-nya kalau di terapeutik itu kan ya ala kadarnya menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti proses terapi psikologis selama berapa hari misalnya, udah beres. Sedangkan di forensik itu kita lebih butuh detail, dokumentasi, findings ya, semua temuan-temuan begitu tuh sampai kesimpulannya lebih butuh detail untuk bisa membantu membuat terang perkara. Nah, ini tadi ya perbedaannya bisa teman-teman baca. Kalau di klinis kita pendekatannya empatik, kalau di forensik investigatif. Ada proses kita menyelidiki. Kalau di klinis kita membantu klien yang datang, kalau di forensik membantu peradilan. Di klinis sesi pertemuan bisa panjang, di forensik terbatas sesuai dengan
sekarang di fase mana. Kalau di persidangan udah pendek banget, biasanya kita bisa saja tidak melakukan pemeriksaan gitu ya, tapi kita menganalisis dari sisi keilmuan kita terhadap perilaku yang ditanyakan oleh APH. Kalau di klinis confidential, kalau di forensik bisa disclose untuk kepentingan peradilan. Jadi fokusnya kalau di klinis masalah kliennya, kalau di forensik di samping masalah klien kita juga mempertimbangkan aspek hukum dari masalah yang ditangani. Misalnya, kalau kita menangani korban perkosaan, ini kalau misalkan ada korban depresi, PTSD atau ASD gitu ya, ASD itu datang ke kita langsung kan masalah klien itu menjadi fokus. Tapi kalau di forensik kita harus lihat, aduh ini depresi, tapi pada kasus perkosaan, kalau dia kita treatment nanti di persidangan dia udah oke, udah berani tampil, udah bisa ketawa, udah bisa pakai baju merah misalnya, bisa-bisa hakim menduga oh nggak ada dampak ya pada orang itu. Nah, makanya kita perlu hati-hati di dalam melakukan intervensi klinis forensik gitu ya, dibanding kalau ini klinisnya tidak terkait dengan hukum gitu, karena hasil pemeriksaan atau intervensi pada klinis ini belum tentu ada konsekuensi hukum. Kalau di forensik pasti ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ke kita maupun ke proses peradilan itu sendiri. Entah nanti hukum menjatuhkan vonis jadi terlalu tinggi, tidak adil untuk terdakwa, atau terlalu rendah, tidak adil untuk korban, gitu ya. Jadi ada resikonya. Kalau di klinis yang reguler itu menghadapi kliennya, kalau di forensik klien sesungguhnya adalah hukum ya. Nah, untuk keterampilan-keterampilan tadi ya, termasuk di dalam etika, kita tentunya perlu memiliki kompetensi untuk bisa bekerja di ranah forensik. Dan bagi teman-teman sarjana psikologi atau mahasiswa psikologi itu boleh loh ikut jadi anggota Apsifor ya, menjadi anggota Psiforian muda untuk bisa dapat banyak informasi. Siapa tahu nantinya kita kepepet atau kecemplung ya ke ranah forensik, kita sudah tahu dari sejak masih kuliah, dan kemudian nanti kalau udah selesai kuliah bisa meningkatkan kompetensinya, bisa jadi asisten psikolog forensik. Ada 4 unit kompetensi, ada skema kompetensi psikolog forensik itu ada 9 unit kompetensi yang sudah bisa disertifikasi oleh negara melalui BNSP. Ini keputusan-keputusannya ya, termasuk SK dari Kemenaker. Sekarang sudah ada permennya. Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 13 2007 ya. Saya lupa tahun persisnya. Undang-undangnya Nomor 13. Oke, ini dia kompetensi asisten psikolog forensik ya. Melakukan criminal profiling, otopsi psikologi, wawancara psikologi investigasi pada tersangka, namanya conversation management, wawancara psikologi investigasi pada saksi, korban, namanya cognitive interview. Nah, kalau ini yang kompetensi psikolog forensik ada 9 unit. Pemeriksaan pada tersangka, melakukan pemeriksaan pada saksi korban, menjadi ahli psikologi, pemeriksaan untuk penetapan kuasa asuh, adopsi, pengampuan, intervensi tersangka, intervensi saksi, korban, sengketa waris, hubungan industrial, intervensi di lembaga pemasyarakatan dan Bapas, mediasi dalam proses litigasi pidana dan perdata. Misalnya pada orang yang minta ganti rugi. Sekarang ini kan ada ya proses sedang berjalan, teman-teman mungkin baca juga di koran atau di medsos ya, atau di TV ya, pernah ada juga. Sedang ada proses penuntutan ganti rugi korban JIS ya terhadap pelaku, terhadap terpidana. Nah, itu juga dimintakan kepada psikolog untuk proses litigasinya gitu. Ini litigasinya perdata, bukan pidana. Ini pustakanya, nanti teman-teman bisa lihat karena materi ini juga nanti akan di-share melalui Bu Satwika ya. Teman-teman bisa minta lewat Bu Satwika. Saya hanya akan menyampaikan kepada Bu Satwika. Terima kasih. Akhirnya selesai. Untuk informasi lebih lanjut bisa di sini ya. Dan ya teman-teman bisa ikut IG-nya Apsifor Pusat dan bisa bertanya banyak di DM-nya IG Apsifor Pusat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Satwika. Monggo. Terima kasih Bu Reni. Wah,
Menarik sekali ya teman-teman. Lengkap sekali. Bu Reni memaparkan tentang psikologi forensik dan harapannya teman-teman ada yang tertarik gitu ya mendalami psikologi forensik dan bisa jadi ahli seperti Bu Reni di masa depan gitu. Biar Bu Saya Reni juga masih belajar. Saya juga masih rame. Oh, iya. belajar. Nah, belajar terus ya Bu ya, supaya teman-teman di sini juga semangat untuk belajar terus. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan Bu dari teman-teman. Banyak ya. Oke, saya bisa minta tolong dibacakan ya karena Ya, pilih-pilih silahkan. ya. Ya, saya akan bacakan Ibu. Yang pertama ini dari Hilman bertanya, dalam mengatasi persoalan kasus kriminal, tantangan dan hambatan terbesar apakah yang Ibu pernah alami? Dan kemudian bagaimana mengatasi tantangan dan hambatan tersebut? Terakhir. Terakhir, mengatasi false testimony dalam suatu persidangan. Ya, mungkin itu juga satu hambatannya ya, tantangannya ya kalau ada false testimony. Iya. Monggo Bu Reni bisa dijawab. Iya, tantangannya itu lebih kepada apa ya, tantangan keilmuan kalau buat saya ya. Mungkin nanti Bu Nuning bisa nambahkan tuh, Bu Nuning juga banyak kasus-kasusnya ya. Jadi kita tuh selalu merasa tertantang pada saat ada sebuah kasus dan kita dilibatkan. Kenapa? Karena selalu berbeda. Meskipun kasusnya sama-sama perkosaan misalnya, kasusnya sama-sama pembunuhan misalnya, ternyata dinamika psikologisnya tuh bisa beragam gitu. Itu menjadi satu tantangan ya, yang buat saya itu menjadi tantangan yang positif, bukan ancaman gitu ya. Meskipun ada juga sih yang kemudian ancaman-ancaman itu muncul ya, terutama kalau kita menangani kasus-kasus seksi gitu ya. Kadang juga ada WA ancaman-ancaman gitu atau intimidasi gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri yang harus kita lakukan gitu, yang kita harus antisipasi. Tapi kalau itu sifatnya sudah kriminal, kita bisa laporkan ke aparat penegak hukum ya. Jadi kok saya diancam gitu ya. Dalam beberapa kasus pernah juga saya diancam. Yang paling agak membuat saya cukup takut ya pada waktu itu tuh di salah satu daerah di luar Jawa, itu udah selesai pemeriksaannya melibatkan orang yang cukup terkenal, bukan cukup ya, sangat terkenal di daerahnya gitu. Waktu saya mau pulang itu ternyata ada SMS, ada WA masuk. Saya nggak tahu dia dapat nomor saya itu dari mana gitu ya. Tapi karena memang nomor tuh sekarang begitu mudahnya ya untuk dapat, itu saya diancam. Jangan kira orang tidak bisa bikin mati gitu ya, meskipun sudah nyebrang lautan gitu. Itu ancamannya. Dia cukup bikin takut juga gitu, karena kita tahu hal-hal yang sifatnya mistik di sana juga masih banyak gitu. Tapi nggak perlu takut karena itu bisa kita laporkan ke aparat penegak hukum. Yang penting kita melakukan pekerjaan kita secara profesional, berada di dalam koridor etika. Nah, kalau profesional kan kita melakukannya sebenar mungkin gitu ya, sesuai dengan kaidah keilmuan kita. Jadi jangan takut dengan ancaman atau tantangan-tantangan yang sifatnya membuat kita keder atau jadi khawatir gitu ya. Nah, tantangan yang lain itu adalah pengetahuan APH tentang psikologi. Jadi dipikirnya psikologi sama dengan psikiater, sehingga kita masih harus ngejelasin bedanya di sini gitu ya. Terus udah gitu tantangan yang lain tuh polisi suka bingung. Ini nih kalau saya bawa ke psikolog, terus apa lagi sih yang bisa dilakukan psikolog terhadap kasus ini? Nah, itulah kita perlu untuk melakukan advokasi. Tapi kalau sekarang sudah makin banyak ya. Sekarang ini sudah makin banyak APH yang memahami tentang bagaimana dan di mana psikologi itu bisa berperan dan seperti apa gitu. Tapi ya itu tadi tantangannya. Kemudian kalau kasus korupsi yang kemudian mereka itu bisa menyewa lawyer yang begitu mahal gitu ya. Nah, itu kadang-kala intimidasi atau mereka tuh sudah di-set di dalam pemberian keterangannya oleh lawyer, maka kita perlu untuk memiliki tekniknya.
teknik wawancara investigasi terhadap tersangka tuh banyak trappingnya, banyak jebakannya gitu ya. Kalau kita nggak menguasai, kita bisa terkelabui gitu. Jadi 4 teknik dasar yang ada di skema kompetensi asisten psikolog forensik tadi tuh sebaiknya kita miliki gitu. Dan kemudian jangan malas baca, jangan malas update mengenai perilaku ya ilmu kita, karena kadang-kadang kita ngerasa bahwa oh ini dia nggak terlalu dibutuhin, tapi satu saat kita membutuhkan sekali. Termasuk bagaimana kita update terhadap alat tes gitu ya. Update alat tes yang khusus-khusus untuk forensik, seperti misalnya ada kalau dia bohong atau dia dipengaruhi oleh lawyernya, itu ada tes khusus namanya SIM, GSS, GCS yang bisa kita berikan kepada mereka. Terus PCR, banyak ya, banyak jenis-jenis tes yang memang itu secara eksklusif dibutuhkannya di ranah forensik. Meskipun itu juga bisa dipakai di ranah klinis biasa atau di ranah pendidikan gitu. Seperti itu tantangannya. Jadi solusinya tetap baliklah kita profesional, jangan pernah malas atau lelah untuk update ilmu, tanya sana, tanya sini, baca sana, baca sini, training sana, training sini gitu ya. Seperti saya terakhir ikut training tuh pas sebelum COVID itu mengenai fraud gitu ya. Teman-teman juga pada tanya, ngapain sih training aja jauh-jauh sampai ke Austria gitu ya. Tapi di situ adanya, di situ pusatnya misalnya. Cari sponsor. Nah, kalau masih muda-muda tuh dapat sponsornya gampang. Kalau udah tua kayak saya nih, cari sponsor benar-benar harus mengandalkan sisi keilmuan kita gitu ya. Kita bisa persuasi dari sisi keilmuan. Jadilah pada waktu itu berangkat dari salah satu institusi yang butuh ada fraud prevention-nya gitu teman-teman ya. Jadi keuntungannya banyak, kerugiannya itu relatif adanya pada diri kita gitu ya. Jadi kitalah yang harus terus update keilmuan kita supaya apapun tantangan yang kita hadapi, kita bisa atasi sebaik-baiknya dalam koridor etika. Baik, luar biasa, Bu Reni. Ya, ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu sudah mendekati akhir, kita 2 pertanyaan lagi, bagaimana Bu? Kalau saya boleh, untuk pertanyaan yang belum terjawab, silakan teman-teman nanti follow IG Apsifor Pusat. Pertanyaan diajukan di sana akan saya jawab. Ngomong sama adminnya, pertanyaan untuk Reni gitu ya, nanti pasti akan diberikan ke saya. Atau pertanyaan untuk Bu Nuning itu nanti akan diberikan ke gitu ya. Jadi apa Bu tadi IG-nya? IG-nya Apsifor Pusat. Nyambung, kecil-kecil, Apsifor Pusat, nyambung. Ini ya, seperti yang saya tulis ya. Nulisnya di mana? Di chat. Di chat. Iya betul, Apsifor Pusat. Ya. Jadi teman-teman silakan. Pertanyaan yang belum sempat terjawab bisa ditanyakan di sana dengan ada tulisan catatan, pertanyaannya diajukan kepada saya. Nanti akan saya jawab juga lewat IG tersebut, gitu ya, teman-teman. Oke, luar biasa. Jadi ini Bu Reni menawarkan sebuah solusi gitu ya Bu ya, bisa di. Pokoknya sepanjang kita masih diparingi sehat ya, mari kita sama-sama berdoa. Insya Allah kita saling dukung, kita saling bantu. Ya, baik teman-teman. Nah, dari teman-teman yang pertanyaannya di sini yang sudah terlanjur ngetik, bisa di copy nanti paste di DM-nya Apsifor Pusat ya, di IG-nya. Silahkan teman-teman search, nanti bisa dialamatkan ke Bu Reni, pertanyaan untuk Bu Reni, begitu ya Ibu? Ya, nanti ada jawabannya, bisa jadi di Q&A di anunya postingannya IG-nya Apsifor. Jadi kita kumpulin ada berapa pertanyaan, nanti ada QA-nya yang diposting ya. Luar biasa. Jadi saya kumpulin sampai nggak terbatas sih, kapan aja boleh kok bertanya. Kalau munculnya pertanyaan itu tahun depan juga boleh, sepanjang saya masih sehat gitu ya, pertanyaan ditujukannya ke saya, insya Allah tetap terjawab. Baik, terima kasih Bu Reni, dan informasi untuk teman-teman nanti recording kuliah pada hari ini dan materi PowerPoint-nya akan kami posting di Elok ya, supaya teman-teman bisa mengakses setelah kuliah ini selesai. Nah, karena waktu sudah menunjukkan di mana, Mbak? Di Elok, Ibu, ini platform platform belajar online-nya UGM gitu.
kami biasa berkomunikasi dengan mahasiswa lewat situ untuk materi PowerPoint dan video kuliah. Baik, terima Oke. kasih. Berhubung waktu sudah menunjukkan akhir, jam 15:10 lebih, kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya pada Bu Reni atas kesediaannya. Kita berikan aplaus dulu ya teman-teman lewat emoticon-nya. Terima kasih. Boleh nggak dibuka, kita foto dulu. Ah iya, silakan teman-teman. Buat laporan saya bolos. Bolos jam akhir tempat kerjaku. Ayo yang bisa Buka buka ya, video, buka ya. mari kita buka videonya untuk kita Foto. foto bersama kenang-kenangan dengan Bu Reni ya. Dan sebagai ini bukti saya memang isi kuliah ke kantor. Iya, oke. Ada Ya. berapa? Wow, ada 9 ya. 1. Ini berhalaman-halaman ya. Iya, banyak sekali ternyata. Terima kasih. 2. Yes. 3. Terus ya, sampai 9 ya. 4, dibuka ya teman-teman ya. 5. 6. 7. 8. 9. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, masih bulan Syawal ya. Ya, takobal ya Karib. Terima kasih Bu Reni. Matur nuwun Bu Muhana. Terima kasih banyak nih sudah dapat ilmu banyak. Pateng ceruit. Pateng ceruit banyak itu ya. itu gojekan zaman dulu, mungkin anak-anak sekarang enggak ya. beda generasi. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Reni. Teman-teman dipersilakan meninggalkan Zoom meeting. Yang sudah ingin meninggalkan, sekali lagi terima kasih Bu Reni dan terima kasih Ibu dosen pengampu psikologi klinis yang lain. Masih ada di sini kalau masih mau kangen-kangenan Bu Reni ini. Kangen-kangen tuh jam apa tuh? Bu Reni sewibuknya Pol. Pol ya. Ini gara-gara COVID sebenarnya kemarin ini. Kalau enggak sih biasa aja ya, duduk di satu tempat untuk nge-zoom sana sini, lompat sana sininya tuh tetap di kursi yang sama. Cuma ini sampai tanggal 20 besok. Berapa sih harganya? Nah, sampai tanggal 20 besok tuh memang agak ini ya lagi apa gawat darurat. Karena yang kita terapi itu nakes itu Nah, sering ngeyelnya itu gitu loh, yang marahin mama. Kalau sama pasien sekalian tuh mereka nggak ngeyel loh. Jadi programnya kita tuh 800 karyawannya, jadi dibagi, kebayangkan